Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang identifikasi kerusakan pada motor matic injeksi menggunakan metode backward chaining. Untuk anggota dari kelompok kami di sini ada Pak Hari Farezi, Muhammad Khairul Zamzami, Yudika Septian, Muhammad Iman Fatur, dan Fatah Ardiansyah. Untuk pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Khairul Zamzami, dimulai dari subgoal, dipersilahkan. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang subgoalnya, yaitu dari nomor 1 ada K1, nama kerusakannya busi. Nomor 2 K2, nama kerusakannya injektor kotor. Nomor 3 itu ada K3, nama kerusakannya aki. Nomor 4 itu K4, nama kerusakannya full pump. Nomor 5 itu K5, nama kerusakannya di CVT. Nomor 6 ada K6, nama kerusakannya di V-belt. Nomor 7 ada K7, nama kerusakannya roller. Nomor 8 ada K8, nama kerusakannya filter udara. Nomor 9 ada K9, nama kerusakannya piston. Nomor 10 ada K10, nama kerusakannya ring piston. Fakta yang diperoleh dari user. Selanjutnya Nomor akan 1, dilanjutkan oleh Fatah Ardiansyah. Pada Fatah Ardiansyah dipersilakan. Ya, terima kasih. Fakta yang diperoleh dari user, nomor 1, kode gejalanya G1. Nama gejalanya mesin tidak lancar ketika diputar, tuas gas, atau berbet. Nomor 2, G2, starter motor sulit tidak terdorong, tenaga ganta, dan tidak terangkat. Nomor 3, G3, ketika di kick starter motor sulit hidup. Nomor 4, G5, knalpot sering mengeluarkan suara tembakan. Nomor 5, G13, mesin susah hidup. Ya, untuk selanjutnya premis akan dijelaskan oleh Yudika Septian. Kepada Yudika Septian dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan premis dengan lengkap. Di sini ada nomor, kode gejala, dan nama gejala. Yang pertama, G1, yaitu mesin tidak lancar ketika diputar tuas atau berbet. 2, G2, starter motor sulit tidak terdorong atau tidak terangkat. Yang ketiga, G3, ketika di kick starter motor sulit hidup. Lalu G4, jalan tidak lancar atau tersendat-sendat. G5, knalpot sering mengeluarkan suara tembakan. G6, mesin mati total. G7, konsumsi mesin sangat boros. G8, dalam keadaan jalan terasa selip, disertai muncul suara decitan. Lalu G9, muncul suara gesekan dari dalam box CVT saat jalan. Lalu G10, saat jalan motor tiba-tiba mogok atau mati. G11, jalan mengalami gangguan atau tersendat ketika 50 km per jam. G12, terdengar suara gemertak saat jalan di dalam box CVT. Lalu G13, mesin susah hidup. G14, tarikan motor kurang maksimal. G15, saat handle gas dibuka terjadi hentakan kasar dan motor loncat. Lalu G16, terdengar bunyi kasar saat jalan pelan. Ada G17, mesin mengalami penurunan performa. Lalu G18, keluar bau asap menyengat dari knalpot. Ada G19, saat jalan keluar asap pekat mengebul. Lalu G20, akselerasi pada putaran atas seperti tertahan. G21, saat idle mesin menyala tidak stabil. G22, keluar asap putih pekat dari knalpot. Lalu G23, terdengar bunyi mengerik pada mesin. Lalu yang terakhir G24, suhu mesin sangat panas. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk kru akan dijelaskan oleh Muhammad Iman Fatur. Kepada Muhammad Iman Fatur dipersilakan. Baik, di sini ada K1, yaitu if K1 then G1 NG2 NG3 NG5 NG13. K2 yaitu if K2
dan G4, N6, G7, NG10, NG13, NG21. K3, if K3 dan G1, NG2, NG3, NG6, NG13. K4, if K4 dan G1, NG2, G3, G4, G7, NG10. K5, if K5 dan G4, N6, G7, NG8, G14, NG15, NG16. K6, if K6 dan G4, NG7, NG9, NG14. K7, if K7 dan G12, NG20. K8, if K8 dan G11, NG13, NG14. K9, if K9 dan G17, NG18, NG19, NG22, NG23, NG24, NG25, NG26. Dan yang terakhir K10, if K10 dan G17, NG18, NG22, NG27. Oke, untuk selanjutnya pohon keputusan berdasarkan knowledge rule. Dikarenakan ini menggunakan metode backward chaining, maka validasi yang dinyatakan oleh pohon keputusan adalah berdasarkan dari premis-premis yang dilaksanakan terlebih dahulu. Lain hal dengan menggunakan forward chaining. Forward chaining akan menampilkan sebuah premis sebagai bagian akhir atau hasil. Sedangkan untuk backward chaining, sub goal akan dihasilkan dari kode premis yang telah dilalui. Misalnya seperti pada gambar, terlampir G1, G2, G3 yang akan nanti bercabang menjadi kerusakan yang dikelompokkan menjadi K1, K2, dan K4. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahri Farezi. Ya, diketahui dari fakta user adalah G1, G2, G3, G5, G13. Dimulai dari rule 1, G1 terpilih, G2, G3, G5, dan G13 ada di dalam fakta sehingga rule 1 dieksekusi yang menghasilkan fakta baru yaitu K1. Karena semua fakta ada pada rule 1, maka rule 1 yang terpilih menjadi akhir konklusi akhir berdasarkan fakta yang diperoleh dari user. Maka konklusi akhir yang didapat adalah K1 sama dengan kerusakan pada busi. Oke, baik. Ya. Untuk kesimpulan dari identifikasi kerusakan pada motor matic injeksi menggunakan metode backward chaining ini adalah fakta yang diberikan oleh user diidentifikasi sebagai hasil akhir kerusakan pada busi. Sekian dari kelompok kami sebagai kelompok 1 untuk identifikasi metode backward chaining. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.